Alhamdulillah kita semua sehat walafiat dan bisa memenuhi undangan sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan peraturan Menteri PUPR nomor 6 tahun 2021 terkait standar izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan serta peningkatan PAD Kota Kendari melalui pemakaian kekayaan daerah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin secara personal kita sudah punya pengalaman banyak tentang kegiatan yang berkaitan dengan perizinan. Dan saya sebagai mewakili pimpinan di pemerintahan Kota Kendari menyampaikan penghargaan terima kasih pada teman-teman di PTSP dan bapak-bapak narasumber atas prakarsa untuk mengundang teman-teman kita yang beraktivitas produktif di dunia usaha, lebih khusus yang banyak menggunakan pemakaian kekayaan daerah. Dan terima kasih saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan hadir memenuhi undangan kami. Kegiatan ini karena judulnya sosialisasi, kita ingin semata-mata mempertemukan, mempertautkan antara sama dengan baut dengan mor. Baut sama mor kalau tidak dia jalan masing-masing tidak ada gunanya. Tetapi kalau dia dipertemukan antara baut dengan mor itu akan saling menguatkan dan kita pun menjadi percaya diri. Misalnya naik kendaraan, kalau baut mornya dia longgar saja, kita pasti tidak percaya diri. Apalagi kalau pakai jiwa kuncar, pasti pusing kepala. Nah untuk itu kita ketemu di sini supaya Bapak Ibu yang beraktivitas produktif di dunia usaha punya kepastian hukum dan tidak bertanya-tanya. Saya misalnya mendirikan atau objek saya, garapan saya di titik sini, benar atau salah tidak. Nah, daripada bertanya-bertanya, nah kita undang di sini. Nah, teman-teman juga dari khususnya PTSP, Bapenda, PUPR juga punya keyakinan yang hakiki bahwa teman-teman, bapak-bapak, ibu yang beraktivitas produktif di dunia usaha di dalam menggunakan kekayaan daerah di Kota Kendari itu sudah sesuai dengan pengaturan ketentuan sudah ditentukan di pemerintah Kota Kendari. Dan ujung-ujungnya itu, insya Allah secara sirkular itu akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Nah, itu artinya menjelaskan bahwa perekonomian masyarakat kita itu bergerak. Dan kalau perekonomian masyarakat kita sehat, insya Allah pendapatan asli daerah kita juga akan meningkat, dan ketika meningkat maka fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah Kota Kendari itu akan saling beriringan. Itu harapan kita, sehingga untuk itu saya mohon kesabaran bapak-bapak, ibu-ibu untuk kita mengikuti kegiatan ini. Dan setelah itu Bapak Ibu paling tidak di lingkungan kerja masing-masing atau di partnership pekerjaan Bapak Ibu dunia usaha dilakoni, atau mungkin ada semacam kongsi, bisa disebarluaskan informasi-informasi disampaikan Bapak-bapak narasumber kita. Kenapa? Karena saya ingin kasih contoh kasus Pak. Karena sekarang seperti disampaikan tadi dari panitia, dengan berlakunya sistem pemberian izin OSS itu ya minta maaf, salah satu sisi faktual yang kita rasakan sekarang ketika izinnya sudah keluar, begitu datang ke lapangan itu biasanya ada dinamika di lapangan. Contoh, ada perizinan PT Mitra 10 ya, izinnya sudah keluar, begitu datang ke lokasi ternyata di situ ada 3 warga yang merasa pemilik tanah di sekitar itu dan beririsan lokasinya. Nah tentu tidak bisa berbuat apa-apa meskipun sudah mengantongi izin. Nah hal-hal seperti inilah kira-kira yang kita mungkin perlu diskusikan. Tentu bapak-bapak ibu banyak pengalaman. Nah contoh lain misalnya kita ingin mendirikan misalnya tempat pemasangan papan reklame misalnya. Bisa jadi kebijakan pemerintah kota ada dinamika sesuai perkembangan Kota Kendari. Nah, contoh saya mau kasih contoh Pak. Dulu di Bundaran Pasar Baru, masih zaman pemerintahan Pak Gubernur Pak Kaimudin, di situ ada bundaran dulu. Dan di bundaran itu di tempat dipasang Tugu KB dan populerlah di masyarakat Kota Kendari. Mau kemana? Oh seputaran Tugu KB. Seiring pembangunan Kota Kendari, Tugu KB itu sudah hilang dan bundaran itu sudah hilang.
Dan Kendari dulu pernah dijuluki sebagai kota banyak bundarannya. Kenapa? Karena untuk mengurangi penggunaan traffic light saat itu. Tetapi sekarang seiring perkembangan kota, penggunaan bundaran ini ternyata dianggap tidak efektif lagi. Atau paling tidak bundarannya diperkecil. Nah, ini dinamika pembangunan kota Pak. Dan kita Kendari adalah ibu kota provinsi. Nah, seperti kita belajar teori pembangunan kota. Nah, dinamika pembangunan kota itu biasanya beriringan dengan dinamika peradaban manusia. Nah, Kendari ini sebagai ibu kota provinsi, ibarat, ya minta maaf, seksi untuk dilirik dan dihuni oleh siapapun yang punya kapasitas dengan latar belakang masing-masing. Ada yang punya latar belakang yang memang biasa tertib, ada yang biasa mencoba-coba. Itulah yang ingin disampaikan teman-teman kita dari narasumber. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan ekspansi usaha, itu dipastikan tidak ada travel di lapangan. Dan ketika itulah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu juga insya Allah bisa menyerap tenaga kerja. Nah, ini bersifat sirkular. Nah, ketika Bapak Ibu bisa menyerap tenaga kerja, insya Allah warga kota Kendari, maka pada saat itulah terjadi sharing, ya dalam tanda petik sharing rezeki, karena Bapak Ibu menyediakan lapangan kerja dan itu tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah kota Kendari. Nah, Bapak Ibu yang pernah belajar teori pembangunan, nah, ketika dunia usaha selain sebagai partner pemerintah juga selaku pesaing. Ketika menjadi partner, ya kita duduk sama-sama seperti ini sebagai partner. Dia menjadi pesaing ketika pemerintah kota tidak sanggup menyiapkan fasilitas tertentu, tetapi Bapak Ibu bisa menyiapkan. Nah, disitulah perlunya kita duduk sama-sama, insya Allah dengan ruangan yang teduh ini sejuk, kita bisa berdiskusi. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mereformasi pendekatan dalam pemberian izin berusaha. Dari yang sebelumnya menggunakan pendekatan berbasis perizinan atau lisensi basic approach menjadi pendekatan berbasis resiko. Karena pendekatannya berbasis resiko, maka kita orientasinya, kalau teman-teman belajar ilmu manajemen, orientasinya tidak menggunakan lagi teori akibat, tetapi teori sebab. Karena kami pun di jajaran pemerintah sudah menerapkan itu, apalagi Bapak Ibu yang di dunia usaha. Kenapa? Teori sebab itu ketika ada gejala, ada trouble di perjalanan ke depan, maka kita cepat terapi. Dan itu insya Allah orientasinya pencegahan dan lebih rendah biayanya. Dan bisa kita pastikan berapa personel yang kita libatkan dan berapa waktu yang kita gunakan. Tetapi kalau sudah terjadi akibat, kita pun juga energi kita akan banyak tersita di sana. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Insya Allah selamat berdiskusi sebagai sesama warga kota Kendari, dan ikhtiar kita semata-mata untuk kami pun dari jajaran pemerintahan semata-mata ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa pemerintah peduli dan karpet merah terbentang buat Bapak Ibu dunia usaha untuk melakukan investasi, ekspansi usaha di bidang apa saja. Tetapi di balik itu kita diajak untuk merujuk kepada ketentuan regulasi yang sudah ada, baik itu undang-undang penataan ruang, undang-undang yang menyangkut kegiatan usaha kita, termasuk yang menciptakan iklim kondusif di kota Kendari. Sebagaimana spirit pembangunan kota Kendari terkini bergerak, dan insya Allah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita dalam bergerak juga harus punya rambu-rambu, karena kalau tidak punya rambu-rambu dalam dunia usaha, ujung-ujungnya nanti titik BP-nya lama ketemunya. Dan ketika titik BP lama kita ketemu, kita akan kehabisan energi dan bisa jadi kita kolaps, dan itu jauh dari harapan pemikiran kita semua. Itu mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, insya Allah apapun yang kita lakukan mendapat imbalan kebajikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua sehat walafiat di dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Mohon maaf bagi saudara-saudara saya yang non-muslim, kepada saudara-saudari saya kaum muslim dan muslimat, saya kita mengajak membuka acara kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.